Taman Nasional Tanjung Puting, salah satu hutan rawa tropis yang masih tersisa, merupakan tempat tinggal bagi berbagai jenis satwa, termasuk orangutan, satu-satunya kera besar Asia. Meskipun berstatus sebagai taman nasional, hutan di Tanjung Puting telah ditebangi secara komersial, dan kayu yang diambil berakhir di pasaran Eropa, Amerika, Jepang, dan Cina. Sekitar 70% dari kayu yang diproduksi Indonesia berasal dari sumber ilegal. Bisnis raksasa ini telah merenggut sumber daya alam yang sangat berharga dari masyarakat, sumber devisa dari pemerintah, dan menyebabkan banyak spesies berada di ambang kepunahan. Spesies kayu yang paling diincar adalah ramin. Ramin tumbuh di kawasan hutan rawa alami di Indonesia dan Malaysia. Spesies ini belum pernah berhasil dibudidayakan. Jenis kayu inilah yang mendorong pengusaha kayu masuk ke kawasan lindung seperti Tanjung Puting, di mana masih terdapat tegakan terakhir pohon ramin. Para penebang dibayar sekitar $2 sehari untuk pekerjaan mereka yang berat dan berbahaya. Dengan dibekali chainsaw oleh bos kayu, mereka hidup dan bekerja di dalam hutan rawa yang dipenuhi lintah, menarik kayu keluar dengan tangan di atas rel kayu yang dibangun seadanya. Perusakan hutan yang luar biasa terjadi dari dibangunnya pondok penebang, jalan, rel kayu, dan penjarahan kayu yang sangat berharga. Karena adanya perdagangan ilegal ini, pada bulan April tahun 2001, pemerintah Indonesia menerapkan larangan penebangan dan ekspor ramin. Ramin juga dicantumkan dalam daftar Appendix 3 CITES, sebuah konvensi internasional yang mengatur perdagangan spesies terancam, yang berlaku efektif pada bulan Agustus 2001. Perangkat peraturan ini harusnya bisa menghentikan perdagangan internasional ramin ilegal. Walaupun demikian, investigator Telapak dan EIA masih menemukan ramin ilegal memasuki Malaysia setelah batas waktu Agustus 2001. Tongkang yang mengangkut ramin ini ditemukan sedang membongkar muatannya di Batu Pahat, Malaysia pada bulan Agustus 2001. Ini kayu ramin dari Kalimantan. Investigator Telapak dan EIA memfilmkan secara rahasia sebelum diusir pergi. Kalian harus pergi sekarang. Tempat pendaratan seperti ini di Malaysia diorganisir secara resmi, lengkap dengan fasilitas imigrasi yang disediakan untuk awak kapal Indonesia. Telapak dan EIA menemukan perahu-perahu Indonesia sedang membongkar muat kayu di Pelabuhan Malaka. Mulanya sebuah pusat perdagangan, Malaka kini berurusan dengan 100 sampai dengan 200 tan kayu ilegal yang berasal dari Sumatera setiap harinya. Kayu ini, termasuk ramin, diangkut menuju pabrik pengolahan dan kilang kayu di sekitar Semenanjung, Malaysia. Krisis penebangan liar di Indonesia juga menyebabkan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor kayu bulat pada bulan November 2001. Tapi pada tahun 2002, investigator Telapak dan EIA kembali menemukan kayu bulat ilegal dari Indonesia dengan bebas memasuki wilayah Malaysia. Tersingkapnya peranan Malaysia dalam praktek pencucian kayu ilegal dari Indonesia untuk dipasarkan di pasar internasional, membuat pemerintah Malaysia segera mengumumkan larangan impor kayu bulat Indonesia pada bulan Juni 2002. Meskipun demikian, penyelidikan yang dilakukan Telapak dan EIA pada bulan April 2003 kembali membuktikan bahwa larangan impor ini hanya ucapan di bibir saja dan merupakan cara Malaysia untuk menyelamatkan industri perkayuannya. Hanya dalam satu hari, investigator Telapak dan EIA menyaksikan lebih dari 30 kapal kayu Indonesia yang membawa kayu bulat ilegal mendarat di Pelabuhan Muar, Malaysia. Kapal-kapal tersebut terlihat melewati pos polisi dan berlabuh di Pelabuhan Bea Cukai, sesuatu yang lagi-lagi menunjukkan bahwa hal ini melibatkan pemerintah Malaysia. Lagi-lagi di Batu Pahat, investigator EIA dan Telapak
menemukan kayu bulat ramin yang baru saja datang dari Sumatera. Di bawah aturan CITES, perdagangan seperti ini adalah ilegal. Dan ini menunjukkan bahwa Malaysia masih terus melanggar kewajiban internasional. Ini ramin, paling besar dekat payu yang merah. Seperti halnya Malaysia, Singapura juga merupakan pusat bagi bisnis kayu ilegal. Dari sini, ramin dan jenis kayu lain dijual ke pasar internasional. Produk kayu seperti tirai jendela, figura, dan molding dijual ke seluruh pelosok dunia. Investigator Telapak dan EIA yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan pedagang Singapura yang secara terbuka mengakui menyelundupkan ramin Indonesia ke Singapura dan mengekspornya kembali secara ilegal ke Cina dengan menggunakan nama spesies lain. 120. 120 per cubic meter for the license, because they buy license they buy 100 cubic, Right. but they coming in is Right. 500 cubic. 500. So just want the license just 100 cubic, because Right. now you must show the you coming or what you show the custom or you got the 100 ton. When you re-export already, Right. you want to show him, oh, these are 100 cubic. Right. So to cover it, but we don't have that. We just declare as another species. Right. Not. We cannot declare as a Ramin. rabbit. So we have to declare meaning for another species. Kedong-dong or medang or this one. Oh, Kelembayan. Kelempai and all this. Kayu ramin ilegal melalui Singapura menuju pasar internasional. Pada bulan Oktober 2002, 120 ton kayu ramin ilegal disita oleh pemerintah Singapura. Kayu-kayu ini telah diimpor dari Indonesia melalui 6 pengapalan yang terpisah. Percakapan dengan pedagang-pedagang Singapura mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan lain masih terus melakukan transaksi kayu ramin ilegal dari Indonesia. Sebagian besar kayu ramin yang dicuci di Malaysia dan Singapura berakhir di pasar Eropa, Amerika, Cina, dan Jepang. Negara-negara tersebut juga harus bertanggung jawab menghentikan perdagangan ilegal ini. Negara-negara konsumen kayu ilegal dari Indonesia tentu saja mendorong semakin rusaknya hutan-hutan yang ada di Indonesia. Dengan demikian tentu saja mereka tidak bertanggung jawab atas posisinya sebagai negara konsumen. Maka aksi nyata dan segera sangat-sangat kita butuhkan untuk mengatasi berlanjutnya kerusakan atas hutan Indonesia dan berlanjutnya perdagangan ilegal atas kayu-kayu dari Indonesia. Misalnya Malaysia, mereka harus memastikan berjalannya atau dilakukannya aturan yang telah mereka keluarkan sebelumnya untuk melarang impor kayu bulat dari Indonesia. Kemudian negara-negara konsumen yang lain juga harus memastikan atau melakukan upaya yang lebih jelas, yang lebih terukur untuk menghambat berlanjutnya perdagangan kayu ramin secara ilegal. Dan negara-negara Eropa atau Uni Eropa juga harus memastikan keluarnya sebuah aturan baru yang melarang perdagangan kayu ilegal masuk ke negara mereka. Kayu ramin hanya tumbuh di Indonesia dan Malaysia, sementara kegiatan penebangan ilegal yang terjadi telah mendorong berkurangnya populasi kayu ramin yang ada di Indonesia pada level yang sangat-sangat kritis. Hal itu menyebabkan pemerintah Indonesia menerapkan pelarangan atas penebangan kayu ramin. Sementara itu, di sisi yang lain, investigasi Telapak dan EIA telah menunjukkan bahwa Malaysia masih melakukan pencucian atas kayu-kayu ramin ilegal dari Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka bisa dikatakan kita tidak dapat mempercayai lagi legalitas atas kayu ramin yang ada di pasaran. Hal ini mendorong Telapak dan EIA untuk mengajak
menghimbau kepada seluruh dunia untuk menghentikan perdagangan kayu ramin.